Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas J013 dengan mata kuliah KM 1. Izin menyampaikan jawaban kami pada P12-2 dan P12-3. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raras Pramudita dengan nama Mahir 203. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya di P12-2 bagian A tentang accounting for patents. Pada soal pertanyaannya, diketahui pada soal ini perusahaan mengeluarkan beberapa biaya yang berkaitan dengan pengembangan patent. Namun berdasarkan IFRS, tidak seluruh biaya tersebut dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. Biaya research, prototype, dan testing dikategorikan sebagai research and development cost sehingga dibebankan sebagai expense pada periode selanjutnya. Sedangkan biaya legal dan engineering fees yang berhubungan langsung dengan perolehan paten dapat dikapitalisasi sebagai patent cost. Nah, dari data soal di atas, legal dan engineering fees yang dikapitalisasi itu sebesar 59.500. Selanjutnya, paten diamortisasi menggunakan metode garis lurus sesuai umur manfaatnya, yakni selama 17 tahun. Perhitungan amortisasi dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi, HK 59.500 dibagi 17 tahun sehingga dapat diperoleh amortization expense sebesar 3.500. Nah, kemudian carrying amount paten pada per 31 Desember 2016 dihitung dengan mengurangi patent cost dengan amortization expense. Dengan HK 59.500 dikurangi 3.500 sehingga diperoleh carrying amount sebesar 56.000. Nah, dengan demikian carrying amount of patent pada 31 Desember 2016 adalah 56.000. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marsyarani Savana dengan akhiran NPM 198. Di sini saya akan menjawab terkait latihan soal P12.2 B pada chapter 12. Yang pertama, pada Januari 2016, perusahaan itu mencatat biaya perolehan paten sebesar 59.500. Angka 59.500 ini berasal dari harga perolehan yang tercantum pada soal dan dicatat sebagai aset tidak berwujud pada akun patents. Selanjutnya pada amortisasi tahun 2016 dihitung dari 59.000 dibagi 17. 17 ini diketahui dalam soal bahwa umur manfaat patennya itu 12 tahun. Jadi 17 tahun ini diamortisasi seperti itu. Jadi 59.500 dibagi 17 tahun sama dengan 3.500 itu merupakan beban amortisasinya. Setelah amortisasi dicatat, nilai buku paten dihitung dari 59.000 dikurangi dengan 3.500 mendapatkan 56.000. Untuk amortisasi tahun 2017, amortisasi tetap sebesar 3.500 karena masih menggunakan perhitungan yang sama, yaitu 59.500 dibagi dengan 17 hasilnya 3.500. Nah, nilai buku akhir tahun 2017 itu dihitung dari 56.000 dikurangi dengan 3.500 yaitu 52.500. Untuk tahun 2018, amortisasinya diketahui juga sebesar 3.500 sama ada perhitungan sebelumnya yaitu 59.500 dibagi 17. Lalu dari nilai buku sebelum biaya hukum dihitung itu 52.500 dikurangkan dengan 3.500 hasilnya adalah 49.000. Lalu pada Desember 2018 perusahaan mengeluarkan biaya hukum sukses sebesar 42.000. Ini tambahan nilainya di sini ya. 42.000. Angka ini berasal dari biaya hukum pada soal yang berhasil mempertahankan hak paten, sehingga dicatat sebagai penambah nilai paten. Nilai buku baru
Dihitung dari 49.000 ditambah dengan 42.000 hasilnya 91.000. Dan sisa umur manfaat baru sebesar 14 tahun diperoleh dari 17 tahun dikurangi dengan 3 tahun penggunaan paten yaitu tahun 2016, 17, dan 18. Selanjutnya pada amortisasi 2019. Amortisasi dihitung menggunakan nilai buku baru yaitu 91.000 ini dan sisa umur 14 tahun dari ini biaya hukum sukses atau Desember 2018 sebelumnya ya. Sehingga diperoleh amortisasi sebesar 91.000 dibagi dengan 14 tahun hasilnya 6.500. Nilai buku setelah amortisasi menjadi 91.000 dikurangkan dengan 6.500 hasilnya 48.500. Jadi dari ini terus dikurangkan dengan hasil dari pembagian dengan umur manfaat sisa umur manfaatnya gitu. Selanjutnya yang dipertanyakan adalah umur tahun 2020 di dia. Untuk amortisasi tahun 2020, amortisasi tetap sebesar 6.500 karena masih menggunakan dasar perhitungan yang sama. Nilai akhir paten 31 Desember 2020 dihitung dari 84.500 dikurangkan dengan 6.500 hasilnya 78.000. Jadi untuk jawaban tentukan carry value paten pada 31 Desember 2020 adalah sebesar 78.000. Itu. Terima kasih. Saya Fadilina Rahman dari NPM akhir 422. Di sini saya akan menjelaskan pada poin C, itu menentukan nilai tercatat paten akhir tahun 2023. Dan di sini ada 2 poin penting dan informasi tambahan yang mengubah perhitungan sejak tahun 2021. Yang pertama itu perusahaan merevisi estimasi sisa umur manfaat paten menjadi 5 tahun saja. Nah, perubahan estimasi ini dilakukan secara prospektif. Nah, yang kedua ini pada pengeluaran biaya hukum sebesar 34.000 untuk gugatan yang hasilnya tidak berhasil. Nah, sebelum masuk ke angka, ada prinsip penting yang harus kita pahami mengenai biaya hukum di bulan Juli 2021. Nah, berdasarkan standar akuntansi yang aset tak terwujud karena gugatan tersebut tidak berhasil, maka biaya 34.000 tersebut tidak boleh ditambahkan ke nilai paten. Biaya ini harus diakui sebagai beban pada laporan laba rugi. Nah, karena itu saldo paten itu tidak bertambah ya. Nah, ini pada angka perhitungannya. Pada tabel ini, pada saldo awal 2021, kita mengambil saldo akhir dari poin B, yaitu 78.000. Nah, pada amortisasi baru, karena sisa nilai umur manfaat direvisi menjadi 5 tahun, maka beban amortisasi di tahunan yang baru adalah 78.000 dibagi 5 tahun. Nah, kenapa sih kok dibagi 5 tahun? Itu karena ada revisi estimasi sisa umur manfaat pada 1 Januari 2021 yang hasilnya itu 15.600 per tahun. Nah, pada tahun 2021 saldo 78.000 dikurangi amortisasi 15.600, maka nilai buku per 31 Desember 2021 senilai 62.400. Nah, pada tahun 2022 kita kurangi lagi dengan amortisasi yang sama 15.600 hingga nilai buku menjadi 48.800. Nah, pada tahun 2023 di tahun terakhir yang diminta soal, kita ini kurang lagi dengan beban amortisasi 15.600 yang hasil akhirnya ke 31.200. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor P12.3. Jadi untuk instruksi A. Jadi untuk instruksinya itu siapkan jadwal yang menunjukkan bagian aset tak berwujud dari laporan posisi keuangan Sandro per tanggal 31 Desember 2022. Terus sajikan perhitungan pendukung dalam format yang baik. Nah, jadi setelah saya baca semua pernyataan dari mulai 1 sampai 3. Nah, di sini yang termasuk aset tidak intangible asset atau aset tak berwujud itu ada 3. Yang pertama franchise, terus yang kedua paten, terus yang ketiga ada merek dagang. Nah, pertama kita bahas yang franchise terlebih dahulu. Jadi di sini franchise-nya itu kan ada uang mukanya sebesar $15.000, terus
dengan present value dari 4 pembayaran tahunan 43.700 dolar. Nah, itu total jadi total cost 58.700. Nah, untuk nilai masa manfaatnya itu kan 10. Nah, langsung dibagikan aja. Jadi 58.700 dibagi 10 jadi nilainya 5.870 dolar untuk nilai bukunya. Jadi untuk akumulasi amortisasinya itu 5.870. Nah, itu nilai akumulasi amortisasinya. Nah, lalu kita kurangkan dengan cost-nya dengan akumulasi amortisasinya. Jadi 58.700 dikurangi 5.870 hasilnya 52.830. Nah, jadi untuk nilai bukunya yang franchise-nya itu 52.830 untuk masa pemakaian 1 tahun full tahun 2022. Nah, lanjut ke paten. Untuk masa manfaatnya itu 8 dan cost-nya ada 17.600. Cost-nya ini dari biaya legal dan registrasi ya. Nah, langsung saja 17.600 biaya cost-nya itu dibagi dengan masa manfaat 8 jadi 2.200. Nah, itu untuk akumulasi amortisasinya. Nah, langsung dikurang 17.600 dikurangi 2.200 hasilnya 15.400 untuk nilai bukunya 15.400 dolar. Nah, yang terakhir ada merek dagang. Nah, untuk cost-nya ini dari trademark dibeli tanggal 1 Juli 2019 dengan harga 36.000 dolar. Nah, untuk masa manfaat 20 tahun. Nah, langsung dibagi saja untuk mencari akumulasi amortisasinya. Jadi 36.000 dibagi 20 tahun hasilnya 1.600. Nah, ini kan mulai dari 2019 ya. Sedangkan disuruh mencari laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022. Nah, kita cari mulai dari 2019. Ini kan mulai Juli. Jadi mulai 1 Juli 2019 itu tidak full 1 tahun ya. Jadi 6 bulan saja. Jadi dikali pertama 36.000 dikali dengan 6/12 lalu hasilnya 900. Nah, nanti 36.000 itu dikurangi 900 hasilnya 35.100 dolar. Nah, ini terus berlanjut sampai 2020. Ini full, tinggal dikurangkan saja kan akumulasi amortisasinya tadi sudah ketemu 1.800. Nah, 35.100 tadi yang 2019 dikurangi 1.800 jadi 33.300 dolar. Terus dikurangi yang 2021 dikurangi lagi jadi 31.500 dolar sampai 2022 juga full. Hasilnya nilai 2022 adalah 29.700 dolar. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Pratama Yoga dengan NPM akhir 066. Di sini saya akan mengerjakan soal P12.3 yang B, yaitu menghitung pengeluaran pada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir di tanggal 31 Desember 2022. Nah, di sini terdapat perhitungan yaitu jenis bahan pengeluaran dibagi menjadi dua, yaitu beban operasional dan beban non-operasional. Beban operasional terdiri dari beban amortisasi waralaba yang berjumlah 58.700 dolar, itu digunakan 10 tahun, jadi dibagi 10 tahun, jumlah pengeluaran per tahun itu keluarlah sebesar 5.870 dolar. Selanjutnya, beban amortisasi paten sebesar 900.000 dolar, itu bunganya dengan 5%, jadi 1 tahunnya adalah 2.200 dolar. Selanjutnya ada beban amortisasi merek dagang sebesar 43.700 dolar. Itu bebannya adalah sebesar 14%, jadi ketemu per tahun adalah 2.100 dolar. Beban penelitian dan pengembangan atau R&D eksperimen paten sebesar 65.000 dolar.
Beban waralaba berkala continuing Firenze fee sebesar $45.000 dan beban non operasional ini terdiri hanya satu, yaitu beban utang bunga waralaba sebesar $6.118. Jadi total pengeluaran semua sebesar $126.288. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengerjaan soal mengenai akuntansi aset tak terwujud, khususnya terkait perhitungan amortisasi hak paten pada PT Sinergi Pratama. Nah, dalam kasus ini PT Sinergi Pratama membeli paten pada tanggal 1 April 2025 dengan harga perolehan 120 juta. Paten ini memiliki masa manfaat ekonomis 10 tahun tanpa nilai residu. Metode yang digunakan adalah garis lurus dan perusahaan menutup buku setiap tanggal 31 Desember. Nah, yang pertama ini pada pertanyaan yang A, kita hitung beban amortisasi untuk 1 tahun penuh menggunakan rumus garis lurus. Harga perolehan dikurangi nilai residu lalu dibagi masa manfaat. Yang hasilnya 120 juta dikurangi 0 dibagi 10 tahun, hasilnya 12 juta per tahun. Kemudian pada jawaban yang B, poin penting yang harus diperhatikan itu tanggal pembelian, yaitu 1 April. Artinya pada tahun 2025 ini perusahaan hanya menggunakan paten tersebut selama 9 tahun dari April sampai Desember. Nah, perhitungannya itu adalah 9 dibagi 12 dikali beban amortisasi tahunan. Jadi 9 bagi 12 dikali 12 juta, hasilnya adalah 9 juta untuk beban amortisasi di tahun 2025. Nah, pada jawaban poin C ini, untuk menentukan nilai buku per 31 Desember 2025, rumusnya itu adalah harga perolehan awal dikurangi akumulasi amortisasi yang sudah berjalan. Jadi 120 juta itu dikurangi amortisasi tahun pertama sebesar 9 juta rupiah, yang hasilnya 111 juta. Nah, pada jawaban yang D adalah pencatatan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2025 yang pada beban amortisasi paten ini yang 9 juta masuk debit, dan yang kredit itu paten atau akumulasi amortisasi yang sebesar 9 juta.